Baik, selamat malam anak-anak. Ada yang ingat nggak materi yang minggu lalu Bapak ajarkan? Nah, jadi di sini Bapak akan mengajar materi tentang teks prosedur. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya dengan kita memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, KD 3.1 yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya di sini 31.1 menelaah informasi berupa pernyataan umum yang terdapat dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang 31.2 menelaah tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang indikator pencapaian kompetensinya yang 41.1 yaitu membuat teks prosedur dengan memperhatikan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dengan organisasi yang tepat secara tulis. 41.2 menyediakan teks prosedur dengan memperhatikan pernyataan umum dan tahapan yang tepat secara tulis. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, ada tujuannya. Tujuan teks prosedur yang paling utama yaitu untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai tata cara melakukan, membuat, ataupun menggunakan sesuatu secara tepat kepada pembaca. Dengan begitu, pembaca dapat mengikuti cara yang telah dianjurkan sehingga mempermudah dalam mencapai hasil akhir. Adapun pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang berisi penjelasan langkah-langkah ataupun tata cara untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Dengan mengikuti tata cara yang sudah ditentukan pada teks tersebut, maka diharapkan dapat tercapai hasil akhir yang diinginkan. Contoh teks prosedur yang dengan mudah kita temukan seperti tutorial atau tips dalam membuat dan mengerjakan sesuatu. Misalnya resep membuat kue, resep masakan, cara membersihkan sesuatu, cara merawat sesuatu, cara merakit komputer, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri teks prosedur, yang pertama berisi kalimat perintah supaya pembaca mengikuti arahan yang diperintahkan. Tulisannya bertahap atau berurutan dan ditulis secara sistematis. Memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu, biasanya terdapat definisi produk atau kegiatan yang akan dilakukan. Pada akhiran kata atau kalimatnya terdapat pikiran i dan kan, akurat dan logis. Struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan, yaitu menjelaskan latar belakang yang ada hubungannya dengan tata cara atau bisa juga disebut dengan hasil dari tata cara tersebut. Yang materialnya, struktur teks prosedur yang selanjutnya itu material, berisikan informasi mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu, tapi tidak semua prosedur memiliki bagian ini. Bagian material biasanya untuk resep masakan, resep minuman, resep kue, atau cara membuat sesuatu. Langkah-langkahnya, struktur teks prosedur yang terakhir yaitu teks yang beruraikan tata cara atau kegiatan, ditulis secara berurutan untuk melaksanakan sesuatu sampai mencapai hasil akhir. Bagian ini juga sering disebut dengan inti teks prosedur dan biasa memiliki penomoran supaya pembaca tidak bingung dalam mengikuti urutannya. Jenis-jenis teks prosedur, yang pertama ada teks prosedur kompleks, merupakan teks yang memberikan tata cara secara lengkap dan detail dalam melakukan sesuatu hingga berhasil. Biasanya pada teks berisi langkah-langkah yang ditulis secara urutan disertai dengan sub-subnya hingga detail. Yang B, teks prosedur sederhana, merupakan teks yang berisi tata cara untuk melakukan sesuatu hingga berhasil. Teksnya hanya berisi 2 hingga beberapa langkah saja, tidak rumit dan mudah dipahami pembaca. Yang C, teks prosedur protokol, merupakan jenis teks prosedur yang berisikan tata cara melakukan suatu atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan, mudah dimengerti dan tidak terlalu rumit. Ada juga jenis teks protokol berisi tata cara yang bisa dimulai dari mana, jadi tidak harus dilakukan berurutan asalkan hasilnya tetap sama. Manfaat kita mempelajari teks prosedur ini, yang pertama, memberikan petunjuk kepada pembaca, membantu dalam melakukan aktivitas tertentu secara benar, membantu dalam menggunakan sesuatu dengan benar, mempermudah untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Nah, dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat teks prosedur yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi pembaca dalam membuat dan melakukan sesuatu supaya dalam mencapai hasil akhir yang diinginkan dan meminimalisir kesalahan. Ada contohnya itu seperti ini, contoh teks prosedur kompleks. Nah, ini contoh teks prosedur sederhana dan ini contoh teks prosedur protokol. Nah, Bapak minta dari kalian buatlah satu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Baik, sepertinya pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Untuk itu bisa dijadikan tugas di rumah. Nah, karena tadi diawali dengan doa, maka akan Bapak akhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.